Nah ini gelap asli sini, asli gelap banget. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini loh kenapa ini jalan ini nggak ketemu dari tadi ya. Lampunya seterang itu, lebarnya kalian bisa lihat sampai sebelah sana. Terus lampu jauhnya seperti ini. Wow. Alright guys, kali ini kita tes gimana performa proyektornya. Menyusul dari video yang kemarin tentang POV NMAX 155, yang di video itu gue bilang bahwa gue pakai proyektor LED dari punyanya Altis, Sopotan OEM, dan kayaknya kayak Fortuner juga pakai kalau nggak salah. Pokoknya Toyota rata-rata sekarang pakai LED yang itu. Nah, buat kalian yang penasaran cahayanya seperti apa ketika malam hari, gue buatin videonya. Cuman jalannya agak basah, jadi mungkin akan nggak terlalu terlihat jelas bagaimana kualitas cahayanya. Jadi gue akan cari jalanan yang agak kering, mungkin jalanan beton ya, agak lebih aman buat ngetes. Terus ini pakai GoPro, jadi mungkin agak kurang oke kualitas perekamannya, mungkin akan banyak noise, jadi mohon dimaklumi. Tapi yang pasti settingannya gue buat semua di kamera itu manual, jadi nggak ada auto exposure, jadi nggak akan gelap sendiri, terang sendiri, dan cahayanya akan konstan. Nah ini udah ada di jalan beton di pinggir tol, jadi kalian bisa lihat cahaya seperti apa. Cuma nanti gue akan cari yang agak lebih gelap sedikit. Kalau di beton kan cepat kering, jadi bisa dilihat ya seperti ini cahayanya. Misalnya kita matiin seperti ini cuma lampu jalan aja, kemudian kita nyalain lagi seperti ini. Jadi proyektor yang gue pakai ini kan punyanya Altis ya, LED gitu. Walaupun zaman dulu gue sendiri agak kayak LED kurang terang ya dibandingin sama proyektor HID gitu. Memang iya sih sebenarnya, dan warnanya dia lebih ke pure white. Jadi mungkin untuk sebagian orang yang menilai bahwa kalau hujan agak kurang, ya mungkin sih, tapi menurut gue yang enggak juga gitu. Tapi yang pasti setelah gue pakai bertahun-tahun, dan setelah gue dulu kan jualan lampu HID proyektor lama ya gitu, jadi gue bisa komparasi kayak pakai LED itu benar-benar efisien. Jadi misalnya kalau misalnya lo pakai proyektor HID pasti diganti bolamnya, balasnya, kemudian proyektornya lama-lama gosong karena panas banget. Di LED itu resiko-resiko yang seperti itu bisa diperkecil, karena secara daya tahan LED lebih awet, drivernya juga nggak terlalu neko-neko, jarang rusak juga, terus rusak juga bisa diganti drivernya. Dan yang pasti si bagian dalam proyektornya itu nggak akan cepat gosong karena nggak sepanas HID. Jadi kalau LED itu lebih panasnya tuh lebih menyerap ke sisi-sisi di sekitarnya, konduksi. Tapi kalau HID itu radiasi panasnya lebih kuat. Itu kenapa kalau misalnya pakai HID proyektor, bagian reflektor di dalam proyektornya, aduh ribet ya, reflektor di dalam proyektornya itu bakalan lebih cepat gosong, beda sama yang LED ya. Walaupun konsekuensinya nggak terlalu terang, cuman gue sekarang juga kayaknya merasa cukup aja ya, apalagi di motor kan nggak ada kaca film, nggak ada apa. Jadi menurut gue udah oke banget sih dengan proyektor LED, udah lebih dari cukup. Bahkan ketika gue masih pakai satu proyektor aja di Honda Beat, bentar ya, di dalam terowongan berisik. Jadi waktu gue cuman pakai satu aja di motor Beat, menurut gue udah cukup banget. Nah sekarang gue pakai dua, dan ini udah lebih dari cukup gitu. Dan selama gue pakai dari dulu di Honda Beat sampai sekarang di NMAX, dan NMAX sudah berjalan 3 tahun, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting tuh kalau misalnya pakai LED, sirkulasi udaranya harus bagus, dan yang pasti nggak kena air, gitu aja sih drivernya. Bisa dilihat ya, terang banget, lebih terang dibandingin mobil-mobil di sekitar, dan yang pasti lebih terang daripada motor-motor di sekitar. Even motornya NMAX yang udah pakai LED reflektor tetap lebih terang ini gitu. Untuk biaya sih gue nggak tahu ya sekarang ya, karena gue udah nggak main proyektor kan. Jadi bisa dibilang mungkin sama pemasangan kali mungkin sekitar 2 jutaan, 3 jutaan, atau mungkin lebih murah, nggak tahu juga.
Soalnya zaman dulu proyektornya itu 800-an sebiji, sekarang mungkin paling 600. Mungkin ya, gua nggak tahu deh, nanti cek sendiri aja di marketplace ya, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Nah, ini jalanannya lumayan cukup terang, jadi kalian bisa ngelihat di sini ketika jalanannya terang seperti ini, lampu ini nggak terlalu ngebantu ya, iyalah otomatis ya, soalnya jalanannya udah pakai lampu LED juga. Zaman sekarang kan lampunya ada LED semua tuh, jadi otomatis udah terang banget dibandingin lampu yang masih zaman dulu yang kuning gitu. Jadi sebenarnya lampu LED atau lampu HID atau lampu terang itu bukan buat bukan di compare sama lampu-lampu jalanan. Ya ngapain juga gitu, lampu jalanan memang ditujukan untuk nerangin kita, jadi dimatiin pun tetap kelihatan jalanan. Tapi ketika kondisinya nanti benar-benar gelap, nah kalian akan bisa ngelihat gimana efektifnya lampu yang terang itu, terutama untuk jalan-jalan yang di perkampungan, pedesaan, atau jalan-jalan pegunungan. Buat kalian yang sering touring, recommended banget. Loh ini reviewnya itu mau review proyektor di NMAX atau review lampu keseluruhan ya? Tapi intinya kayak gitu sih. Oh ya, untuk masalah aki ya, mumpung masih ingat, soalnya gua nggak pakai script. Untuk masalah aki nggak boros, gua nggak pernah ganti aki selama 2 tahun lebih, 3 tahun ya, dikit lagi 3 tahun. Selama dikit lagi 3 tahun ini gua nggak pernah ganti aki dengan kondisi 2 proyektor. Jadi nggak usah mikirin soal aki kalau pakai LED. Ya mikir sih, pasti diganti ya. Jadi buat kalian yang mikir bahwa nggak bakalan diganti, enggak lah, pasti diganti. Paling nggak 3 tahunan itu emang udah harus ganti aki. Kadang ada yang cuma setahun, ada yang 2 tahun. Tapi 3 tahun udah termasuk angka yang cukup bagus buat ganti aki. Nah, ini jalanannya basah banget. Lumayan agak kelihatan ya, tuh. Tapi kalau udah kena lampu jalan ya otomatis hilang. Jangan melawan ilmu dasar fisika ya. Memang fisik itu udah jelas gitu. Nah, kalian bisa lihat tuh di depan kan ada mobil box nih. Patternnya itu kelihatan ya, kalau pakai proyektor itu nggak menyilaukan mata. Terus cut off-nya jelas. Jenisnya RHD, right hand driving, jadi setir kanan, otomatis lampu kiri lebih tinggi dibandingin lampu kanan. Kita lihat di sini. Nah, tuh. Yang kiri itu akan jauh lebih terang, jauh lebih tinggi dibandingin yang sebelah kanan. Karena yang kanan itu kan buat yang lawan arah, jadi sengaja agak dibuat lebih rendah gitu. Oke. Kita akan muter lagi, nanti mungkin akan ketemu jalan beton lagi ya, mudah-mudahan kelihatan lebih jelas lagi. Atau mungkin gua akan cari jalan yang agak lebih gelap ya. Cari jalan yang agak lebih gelap dibandingin ini. Nah, kali ini gua udah di salah satu jalan potong. Karena di jalan gede cukup terang dan nggak kelihatan pattern ya. Nah, ini lumayan agak gelap, cuman ada lampu-lampu penerangan sedikit. Jalannya agak sedikit basah, tapi kayaknya overall kalian bakal bisa ngelihat pattern cahayanya seperti apa. Nah, seperti ini, kayak di sebelah kanan ada Mas Anter aja, itu bajunya baju Anter aja. Nggak silau ketika kita nanjak, karena lihat deh, patternnya itu sebelah kanan jauh lebih rendah dibandingin yang sebelah kiri. Jadi yang kiri itu kita sebagai pengendara bisa ngelihat lebih tinggi, dan yang kanan itu lawan arah dan dia nggak silau. Itu bagusnya sih lampu proyektornya seperti itu. Nah, tuh kalian bisa lihat ya. Iya, bisa lihat di kiri dan di kanan, pattern-patternnya itu bisa kelihatan ya. Nah, ini lampu jauh nih. Lampu jauhnya juga terang banget. Jadi kalau misalnya suka touring jauh-jauh pakai proyektor LED itu rekomen banget sih. Dan di kasus ini NMAX modifikatornya banyak yang bisa ngelakuin modifikasi, masangin proyektor di dalam headlamp motor. Banyak yang udah bisa bikin fabrikasi dan potongan-potongan sendiri.
itu kenapa main HP di tengah jalan. Kalian akan bisa lihat sendiri seperti ini. Cahaya cukup terang ya. Nah ini lampu jauhnya terang banget. Oke. Jadi overall seperti itu ya. Pokoknya enak banget pakai proyektor LED. Mungkin untuk initial costnya agak tinggi. Gua nggak tahu banget harganya berapa karena varietasnya banyak. Mungkin sekarang proyektor nggak cuman Altis doang yang nyediain LED. Aduh jalannya basah semua. Mungkin nggak cuman Altis doang, jenis-jenis lain copotan ada, atau yang custom brand dari China juga mungkin banyak banget sekarang. Jadi kalian bisa google sendiri, atau mungkin nanti kalau misalnya ada yang bisa gue review tentang lampunya, gue mungkin akan bisa buat review yang terpisah gitu. Wih kelihatan ya, bagus banget tuh cahayanya tuh gitu. Nah ini gelap asli sini, asli gelap banget. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini loh kenapa ini jalan ini nggak ketemu dari tadi ya. Lampunya seterang itu, lebarnya kalian bisa lihat sampai sebelah sana. Terus lampu jauhnya seperti ini. Wow. Walaupun gue main lampu udah lama banget, tetap aja gue suka emes ya kalau keadaannya lagi gelap kayak gini. Bisa bayangin kalau misalnya di daerah pedesaan atau di pegunungan terus gelap banget, kalian butuh banget nih lampu-lampu yang modelnya kayak gini kan gitu. Jadi balik lagi tadi, initial costnya variatif, yang pasti sih 1 juta ke atas ya, soalnya cost pasangnya juga agak lebih tinggi. Cuman untuk alasan safety oke banget. Terus untuk penambahan angel eye, demon eye, itu cuman masalah di estetis. Maksudnya kalau misalnya kalian suka ya silahkan, enggak juga apa-apa. Yang penting lampunya. Gue dulu selalu bilang kepada konsumen bahwa estetis itu nomor 2, yang penting tuh kualitas cahayanya dulu. Jadi kalau emang ada budget dan budgetnya terbatas, keluarin pertama di yang cahayanya paling terang, baru estetis, demon eye, bla 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 dan lain-lain. Karena itu bisa aja mati, ganti juga ribet, jadi itu nggak perlu terlalu dipikirin. Kecuali memang motornya khusus buat kontes, silahkan gitu, atau buat show off ya nggak masalah. Tapi kalau emang benar-benar butuh fungsi buat jalan luar kota dan lain-lain, tabung deh, bener deh, insya Allah deh, bermanfaat deh. Gue udah ngerasain banget betapa enaknya punya lampu yang terang ketika di jalan yang benar-benar gelap, menghindari lubang, menghindari adanya kejahatan, menghindari yang goib-goib, something like that. So thank you udah nonton sampai selesai. Mungkin gua akan buat video lain ya, test drive malam-malam, mungkin pakai jenis proyektor lain atau dengan kendaraan lain, baik mobil maupun motor, atau mungkin pakai NMAX lagi, jalan ke sana sini agak lebih jauh. We'll see. Jadi jangan lupa buat di subscribe, di like dan juga di share. Ini kenapa ada Transjakarta berisik banget. Jangan lupa buat di like di. Oh iya ya, sebelum diudahin, banyak yang nanya kenapa kok suaranya agak getar ya. Mungkin karena masalah mic dan getaran motor kali ya. Kayak suara gue kayak lagi orang sakit gitu kali. Padahal enggak kok. Mungkin nanti akan gue perbaikin lagi posisi micnya supaya nggak terlalu getar. So, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.